Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, satu hari kemarin saya nggak rekod ya, karena ada sesuatu hal yang ya biasalah, namanya kehidupan ya, kita ada aja. Tapi ya saya tetap mantau, saya tetap merhatiin ya, saya cek recek medsos dan lain sebagainya ya, sumber-sumber apa yang bisa saya baca ya baca ya, kemudian ada yang bisa saya terjemahkan, saya artikan, saya relevankan dengan yang sebelum-sebelumnya ya, seperti itu aja sambil aktivitas yang lain tentunya ya. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita coba cek-recek lagi ya beberapa informasi yang mungkin bisa bermanfaat buat gambaran kita ke depan, bahwa memang proyek yang kita jalankan layak untuk diperjuangkan dan ditunggu ya. Memang sulit kalau untuk digital itu, ketika merasa belum benar-benar memahaminya, itu sudah pasti power ya, power daripada spiritnya itu kurang, satu itu ya. Yang kedua juga untuk proyek seperti ini kadang datang kepikiran misalkan ya, itu dulu awal-awal sih juga begitu, ini bener gak sih, ini bener gak sih, kan gitu ya. Nah, termasuk juga berkaitan dengan value ya, itu kan terlebih kalau value-nya tinggi, kadang orang ya, makanya wajar sih banyak yang menghalukan, yang bagaimana lah itu bahasanya ya, wajar juga karena memang ini sifatnya non produk real ya, artinya ada transaksi untuk saat ini marketplace, tapi kan prinsipnya projectnya memang pure digital gitu ya. Oke lah, kita lanjut informasi ya, kita cari-cari informasi. Yang pertama ya, kita kenalan dulu lah dengan Nicholas ya teman-teman ya. Dr. Nicholas Kokalis, kepala teknologi ya Stanford PhD ya, ini adalah instruktur di Stanford. Dia adalah mengajar di kelas ya, mengajar fokus di aplikasi terdesentralisasi, di mana menggabungkan distribusi ya, sistem pendistribusian manusia dengan komputer ya, interaksi manusia dengan komputer, membawa cryptocurrency ini untuk bisa digunakan setiap hari oleh orang banyak, oleh masyarakat dan orang biasa gitu. Jadi visi misinya sekarang menumpahkan seluruh hidupnya itu bagaimana caranya merampungkan project Pi Network ini agar apa? Agar Picoin ini sampai ke masyarakat biasa. Artinya seperti itu ya. Nah, ini teman-teman mungkin bisa lihat ya. Ini adalah 5 terbesar ya, katanya gitu, 5 terbaik lah, 5 terbaik pencipta daripada blockchain di 2023. Penilaiannya ini untuk tahun ini ya, 2023. Yang pertama Vitalik Buterin. Vitalik Buterin ini memang dia adalah terkenal dengan menciptakan Ethereum ya, ETH yang kita tahu ya, dan value-nya lumayan teman-teman. Nah, tapi ada informasi rumor di luaran sana bahwa sebetulnya ketika project ETH dulu dibuat ya, itu yang membantu merampungkan daripada smart kontraknya adalah Nicholas teman-teman ya. Yang merampungkannya itu adalah Nicholas ya, Nicholas Kokalis ya, itu ada rumor seperti itu. Kemudian yang kedua CZ Binance ya. Ini CZ Binance terkenal dengan BNB ya, koin BNB ya, BSC, kemudian ya banyak token-token lah di BNB blockchain. Dan di sini sekarang dia betul-betul sedang naik daun ya. Jadi di beberapa negara transaksi menggunakan BNB itu sudah luar biasa, ekosistemnya ya sudah terbentuk. Kemudian yang ketiga, posisi yang ketiga adalah Nicholas Kokalis. Nah, Nicholas Kokalis di mana di sini sebelum-sebelumnya Nicholas Kokalis ini memang banyak membantu beberapa proyek blockchain ya, terlebih kan dia concernnya memang sudah puluhan tahun di smart contract ya. Jadi ada kesulitan ya, beliau membantulah, artinya begitu. Namun seiringnya waktu berjalan ya, artinya sudah puluhan tahun memang di bidangnya ya, Nicholas ini di bidangnya. Jadi dia menciptakan blockchain sendiri, yang mana blockchainnya sekarang diinformasikan bahwa akan menjadi blockchain terbesar.
Karena memang saya pernah membahas di video, kita memang perlu adanya blockchain yang benar-benar berdaulat. Ya, blockchain yang benar-benar berdaulat, yang nanti yang blockchain yang ada itu nanti akan ada sentralnya ke blockchain berdaulat itu. Guna apa ya? Kalau memang mau tujuannya sampai ke masyarakat biasa ya seluruh dunia, tentunya memang membutuhkan blockchain yang luar biasa besarnya. Begitu teman-teman ya. Dimana kita tahu sekarang aja blockchain ETH, BNB dan sebagainya itu kan sudah betul-betul dikenal ya. Tetapi walaupun tidak seluruh lapisan masyarakat bawah ya, karena orang-orang tertentu saja yang memahami cryptocurrency itu. Kemudian yang keempat ada Justin Sun, di mana dia besutannya adalah Tron ya, Tron, BTT atau BitTorrent ya. Dulu BitTorrent ini adalah dirampungkannya di Singapura teman-teman ya. BitTorrent ini adalah kerjasama antara Justin Sun dengan pengusaha Singapura ya, menciptakan BitTorrent. Kemudian banyak yang digagas, banyak project-project yang digarap oleh Justin Sun ini. Dan memang Tron ini terkenalnya adalah paling mudah ya untuk transaksi, karena kenapa? Karena Tron ini menerima dulu sebelum ada sebelum naik daun BNB dan lain sebagainya, dulu itu yang paling mudah adalah Tron untuk membayar game ya, untuk membayar kasino dan lain sebagainya, itu Tron. Begitu, makanya Justin Sun langsung naik daun, artinya terkenal ya, karena dengan cepatnya juga penciptaan Tron ini tidak sampai 2 tahun ya, project Tronnya ini sudah rampung dan launching dan diterima di market cap ya, kemudian masuk bursa, dan akhirnya untuk mempercepat nama Tron naik ini di bursa, nah akhirnya beberapa project yang sifatnya itu game online ataupun game offline itu paling mudah lah untuk ditransaksikan ini Tron ya, dan paling murah biaya gas fee-nya. Kemudian yang kelima ada Charles Hoskinson, ini memang dia concern di Bitcoin ya, beliau juga seorang profesor ya, dimana rata-rata sih PhD ya rata-rata, jadi memang ya jebolan universitas tingkat tinggi lah ya, universitas dunia lah. Jadi beliau ini memang sudah puluhan tahun bergelut atau mendalami project-project yang basisnya adalah Bitcoin ya. Oke, kemudian informasi selanjutnya ini ada dari PBridge teman-teman. Nah, ini ada informasi Binance ya, pertukaran kripto terbesar di dunia, baru saja menerbitkan panduan bagi pengguna untuk membeli PIB ya, PBridge PIB itu. Di situs web resmi mereka. Selamat PBridge katanya gitu ya. Saya salah satu dari 29.000 anggota aktif di platform Anda sekarang ya. Jadi PBridge ini sebenarnya gini teman-teman ya. Saya ingin informasikan bahwa no problem, PBridge ini sebetulnya topangannya adalah BNB, BSC ya, Binance. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Kemarin ada isu isu yang ya miring-miring lah. Makanya kan saya bilang ke teman saya ya, biasalah itu bawaan di balik udang. Ya, bawaan di balik udang. Makanya project baik itu mendukung PAI project ataupun tidak, ketika kita ingin menggarap atau ingin memahami ya, kita harus mendalami dulu ini project bagaimana, latar belakangnya bagaimana. Kalau sekiranya memang tingkat safety-nya tinggi ya nggak mungkin juga lah. Artinya ada beberapa hal yang ketika memang project itu sudah banyak legalitasnya, sudah banyak projectnya, manajemennya jelas, orang-orangnya ada, kelihatan dan sebagainya ya, resikonya terlalu besar kalau untuk langsung scam atau berbahaya kan. Yang dibawa juga bukan hanya nama project dia sendiri kan, banyak orang yang terkait pada projectnya kan gitu ya. Jadi kita harus melihat dari berbagai sisi lagi-lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Ini dari Baron Saymaker ya, ini luar biasa, ini PhD juga, jebolan Stanford juga, dan dia concern di Bitcoin ya. Di sini ada cuitannya, jaringan Pi adalah definisi sebenarnya dari desentralisasi. Tidak ada yang bisa mengklaim Pi sendirian. Semua orang yang menambang Pi, mempromosikan Pi, harga Pi akan ditentukan oleh komunitas Pi. 4 orang
Ini ada 4 orang kata dia. Seorang antropolog. Nah, karena dia kenal, makanya dia bilang antropolog, ya. Kemudian seorang pengusaha, udah 2 tuh. Kemudian 2 lagi ilmuwan komputer, memberikan kekuatan kripto kepada orang-orang di Pi, ya. 2 ilmuwan komputer ini kan Cheng Daopan sama Nicholas Kokalis, ya. Nah, ini ada antropolog dan pengusaha. Nah, ini pengusaha ini banyak spekulasinya. Apakah itu pemilik dari Amazon, apakah itu Elon Musk, apakah itu siapa, ya kita nggak tahu, ya. Nggak pernah dibongkar investor besarnya ini, nggak pernah ada yang tahu. Ya mungkin yang tahu teman-teman silahkan di kolom komentar, karena saya pribadi untuk investor utamanya besarnya ini, ya, yang ya tentulah adalah project ini dibuat sudah barang tentu adalah, ya. Jadi nggak mungkin sendirian, ya. Jadi ada tim lah tentunya, termasuk juga pembiayaan segala macam, ya. Gitu teman-teman. Oke lah, kita lanjut. Ini ada apa namanya? Ada informasi. Oh ya, yang dari barusan masih dari Baron, ya. Nah, Bitcoin katanya dulu dan sedang ditambang sepenuhnya gratis dulu. Memang betul, ya. Dulu ditambang secara gratis, Bitcoin pun sama. Karena Bitcoin tidak berharga, jadi nggak ada nilainya. Sebelum terjadinya penjualan pizza itu nol, harganya nggak ada. Makanya orang banyak yang nggak percaya. Ini buat apaan digital kayak begini kan gitu. Jadi apa namanya? Ya orang mana mau percaya sih? Itu dijadiin alat tukar gitu, alat barter, alat bayar. Sementara fisiknya nggak ada gitu kan dulu Bitcoin, ya. Sama sekali tidak mungkin, jadi tidak berharga karena gitu, ya. Karena Bitcoin tidak berharga, sama sekali tidak mungkin Pi dengan ekosistem sebesar itu tidak berharga. Jadi nggak mungkin sekarang Pi Network ekosistemnya sebesar ini, utilitasnya sebanyak ini saat ini, ribuan utilitas. Dan itu betul-betul di luar ekspektasi orang biasa. Artinya dulu Bitcoin aja yang utilitasnya mungkin hanya beberapa gelintir saja, ya sekarang teman-teman bisa lihat. Dan nggak bisa disamain teman-teman. Nah, ini yang salah kaprah. Jadi kembali ke histori lagi-lagi. Dia disangkanya ini rata-rata Pi Network ini harusnya sama dengan sejarah Bitcoin dari kecil katanya. Ya kan beda lah, nilai jualnya juga beda. Nilai jual Bitcoin dulu start pertama, sekarang Pi Network juga sama start pertama, nilai jualnya berbeda kan saya bilang. Jadi nggak bisa disamakan, harus dari sekian rupiah, harus dari kecil segala macam, salah pengertiannya. Gitu kalau boleh saya tilai, ya seperti itu, ya. Tapi kembali ke Anda masing-masing lah, ya. Oke. Kita semua bisa tidak setuju dengan nilai pastinya. Jadi pastinya berapa itu boleh nggak setuju. Tetapi itu akan menjadi sesuatu yang berharga. Udah jelas, Pi Coin ini akan menjadi sesuatu yang berharga ketika kita lihat komunitasnya luar biasa, ekosistemnya luar biasa, dan utilitasnya luar biasa. Emang itu kuncinya, nggak ada lagi. Project itu ya itu kuncinya. Di 3 hal itu berhasil, ya sudah, value udah ngikutin, gitu ya. Oke. Oh, di bawah di sini belum terlambat untuk bergabung katanya. Wes, ya promosi. Biasalah. Sekarang yang centang-centang biru ini luar biasa loh. Centang-centang biru ini luar biasa. Pada ngomongin Pi Network. Ini dari band juga BSC nih. Mari lewati Pi Network, Shieldfest dan Selami lebih dari 700 tim ini beberapa hari yang lalu sebelum open, ya, sebelum open hackathon. 700, tapi sekarang udah 1324 kalau nggak salah, ya, pengembang yang sudah join di hackathon luar biasa, di atas 1000. Ngeri loh. Tim yang memasuki hackathon banyak yang harus dilalui di sini, dan luar biasa melihat jumlah keterlibatan pengembang ini, ya. Jumlah keterlibatan pengembang ini di hackathon, ya. Disinilah nilai masa depan Pi berasal. Nah, itu dari Ben BSC News, ya, CEO BSC News. Nah, ini teman-teman, Pi dan Bitcoin. Pi is completely free. Di sini adalah Pi itu betul-betul murni gratis. Nah, ini Bitcoin dulu memang awalnya gratis, ya. Namun tidak lama ini kalau untuk sekarang ini ditambang tidak gratis. Kemudian yang kedua, Pi require no expensive equipment. Ya, sementara Bitcoin itu require expensive equipment. Jadi yang Pi Network ini tidak bermodalkan besar. Ya, anggaplah teman-teman yang selalu mengatakan, siapa bilang sih Bang gratis? Orang pakai kuota kok.
orang pakai, kita nonton iklan kayak oke, silakan, tetapi itu tidak akan seimbang dengan value nanti yang akan Anda dapat ya. Itu jauh lah, artinya nggak relevan kalau dibandingin dengan cuman kita ngeluarin berapa perak doang kan gitu. Ya anggaplah ratusan ribu lah kita modal selama nambang berapa lama gitu kan. Gitu. Kemudian ini kalau ini mahal ya, alat-alatnya mahal, modalnya mahal kalau untuk Bitcoin. Kemudian yang ketiga, P require no computer skill. Jadi yang ketiga ini nggak perlu kemampuan komputer yang harus jago IT, harus jago komputer segala, nggak perlu. Masyarakat biasa bisa menjalankan dengan aplikasi yang ada, dikasih tahu caranya, klik share sekali selesai. Tapi kalau Bitcoin itu harus ada pengetahuan atau skill komputer. Tuh, kemudian yang keempat, P transfer is super fast, ya sangat cepat transfernya. Tapi kalau Bitcoin itu termasuk masih tidak cepat atau low, ya rendah kecepatannya. Kemudian yang terakhir, P is for everyone. P itu untuk semua orang. Sementara Bitcoin ya mungkin basically sama, tetapi P itu justru expensive, mahal. Karena terkenal mahalnya akhirnya tidak sampai ke orang biasa. Hanya orang-orang yang di sana saja yang punya modal yang memainkan Bitcoin. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini dari mdv.eth. Ini pegiat ETH, teman-teman boleh ya. mdv.eth silahkan dicek. Ini centang biru juga dan dia pegiat daripada ETH. What is Pi Network? Did you buy and why? Nah, tapi ini bukan developernya ETH, bukan ya. Ini hanya dia trader ETH saja. Apa itu Pi Network katanya? Apakah kamu melakukan beli dan jual? Nah, karena memang dia terbiasa, kan lagi-lagi saya bilang, trading ya trading gitu, mining ya mining. Artinya kalau terbiasa hanya analisis di trading, ya kadang kalau dibawa mining dengan project baru seperti ini ya wajar mereka juga ada yang skeptis gitu loh. Walaupun mereka paham kripto seperti apa, main trading juga ahli, tapi kalau untuk ini beda gitu. Jadi tidak bisa mentang-mentang lama paham ya, trading juga bertahun-tahun, tetapi belum tentu juga menguasai pemahaman daripada project Pi Network ini gitu. Oke, selanjutnya dari Marcel ya. Marcel ini juga centang biru teman-teman. Ini banyak nih, saya coba pengen tunjukin aja teman-teman bahwa ini lagi heboh booming ya. Akun-akun centang biru ini ngeri ya. Bang, saya dari dulu bang. Lumayan bang, abang baru gabung ya bang. Gitu, oke lah. Lanjut, ini are you mining Pi? Apakah kamu menambang Pi Network? Kata dia ini triple trap ya, triple trap ini juga sama. Artinya dia pemain trading juga. Ini orang-orang centang biru ngeri loh. Nanti adalah senang mengetahui bahwa Pi Network memiliki mitra di Silicon Valley. Begitulah banyak hal yang dikumpulkan secara diam-diam di bagian belakang untukku tanpa banyak kebisingan. Saat waktunya tiba, dunia akan menjadi tuli dengan kebisingan Pi. Wih, ngeri ya. Jadi teman-teman, Silicon Valley ini bagi yang belum mengenal, jadi ini adalah sebuah wilayah di California, di mana di Silicon Valley ini terkenal dengan betul-betul di sana itu adalah tempatnya orang yang mengidamkan untuk bekerja. Gajinya besar luar biasa, pekerjaannya banyak, dan di sana itu terkenal dengan pusatnya teknologi dunia. Ya terkenalnya sih begitu. Jadi teknologi apapun di sana itu super lengkap. Artinya memang terkenal dengan wilayah teknologi, pusat wilayah teknologi dunia. Nah ini teman-teman, ngeri ya. Centang biru semua ngobrolin Pi aja kerjaannya sekarang. Nah ini juga John Squire ini pegiat Bitcoin sebetulnya dia. Trader juga. It will make us all rich katanya. Pi Network jadi Pi Network itu akan membuat kita semua kaya. Amin bang. Ngeri ya. Do you think Pi Network will 10.000 kali katanya. Apakah kamu pikir Pi Network akan 10.000 kali? 10.000 kali apaan ini? Mungkin ini kali ya, nominal atau apa gitu ya. Dari CryptoTopper juga sering ya kita suka cek and recheck cuitannya. Kemudian CryptoJack juga, ini salah satu investor daripada kripto dan dia trader juga. Will Pi Network make us millionaire katanya. Akankah Pi Network membuat kita menjadi milioner katanya. Wah, ini Justin Wu juga ngeri ya.
Banyak sekali teman-teman, luar biasa. Oke, ini moderator Cina yang ditunjuk oleh Picor Team. Dia ada cuitan anonim misterius katanya di wilayah Cina sekali lagi menerima koin Pi Network secara online dan menyebabkan badai lagi. Apakah dia akan terus dikenai sanksi? Jadi ada lagi di sana ya beberapa pengiriman koin Pi ya, salah mungkin entah gimana. Artinya kan banyak pelanggaran lah. Yang dimana kita tahu pelanggaran, ada beberapa hal pelanggaran yang nggak boleh dilanggar gitu loh. Nanti ada di belakang ya, di ujung video ini kita coba cek. Oke, kita lanjut. Ini Jack Liu Bitcoin, ini ngeri ya. Dia analisator Bitcoin dan analisator pasar ya sebenarnya, market lah ya, analisator market sama, nah ini nih, sama resiko, analisator resiko dan market. Ngeri. Saya berbagi, saya berkhotbah. Woi, bahasanya saya berkhotbah. Saya bangga. Saya 18 pi, dia baru join, baru dapat 18 pi. Adalah melanjutkan. Bagaimana Anda melanjutkannya? Wah, dia pun melanjutkan mining. Baru dapat 18 pi. Ya 18 pi ya lumayan lah Bang ya. Oke Bang Jack Liu, makasih. Nah ini luar biasa ya, dari dia juga pengusaha juga, dia stay di California USA tapi dia dari Tionghoa kayaknya. Oke, kita lanjut. Ben Armstrong, perancang Bitcoin ya, memberitahu semua orang bahwa dia telah menggali Pi Network atau menambang Pi Network selama 2 tahun. Apa kamu tahu kenapa? Nah, udah 2 tahun, Ben Armstrong itu udah 2 tahun. Nah, sekelas dia gitu loh, senior di dunia kripto ya, yang perancang Bitcoin dulu dia adalah timnya gitu loh. Sekarang sampai dia udah 2 tahun nambang Pi Network. So, kalau misalkan ada orang yang jauh lah begini itu mah apaan, token Pi Network dibilang token sampah apa segala macam. Kalau dibilang itu token sampah, ngapain juga Ben Armstrong ikutan? Kalau projectnya bullshit, ngapain juga Ben Armstrong ikutan udah 2 tahun? Ben Armstrong kan berarti tahu siapa yang buat, masa depannya seperti apa, bisa membaca karena dia udah bergelut di bidang dunia kripto puluhan tahun kan gitu ya. Gitu. Saya menemukan 208 juta dari Pi Network katanya. Saya ingin membahas hubungan dengan jaringan Pi dan tokennya berdagang. Nah, ini teman-teman maksud saya tadi. Jadi ini di sini clarification on trading for Pi during the enclosed mainnet. Di sini approve, encourage. Di sini yang boleh ada good katanya service. Nah, ini adalah untuk marketplace ya, beberapa service, jasa dan sebagainya itu boleh, barter artinya. Nah, kemudian di sini ada NFT, marketplace ya, OpenSea, Eden Market, segala macam yang sifatnya barter walaupun NFT boleh kan gitu. Nah, tapi di sini ada yang nggak boleh. Do no trade, tidak boleh diperjualbelikan atau tidak boleh barter. Di sini ada yang pertama fiat, itu nggak boleh. Euro, USD, yen, RMB dan lain-lain. Ya, kemudian di sini ada kripto lain nggak boleh tukar-tukar ke kripto lain kalau ketahuan. Nah, makanya tadi Pi Investigator di Cina kan screenshot laporin. Nah, akunnya hangus semua wis. Belas KB. Illegal goods, service, drug. Nah, yang jasa-jasa ilegal seperti minuman keras, ya, senjata ilegal dan sebagainya ini dilarang keras oleh Pi Network. Nah, kemudian loans lending Pi for the fiat. Jadi untuk transfer fiat walaupun transfer. Ya, di sini. Kemudian yang terakhir ini ada Apple, Amazon, Target, Walmart, Stream, etc. Ini berupa kupon. Ya, kartu kupon, kartu potongan diskon daripada Apple, Amazon, Target. Nah, kita ditukar ke situ tuh Pi-nya, Pi coin-nya itu nggak boleh. Aturannya seperti itu. Kenapa nggak boleh kok? Kan ke kupon sama aja, kupon kan hitungannya dianggapnya itu adalah alat tukar. Jadi nggak bisa alat tukar tadi juga fiat nggak bisa, koin kripto yang lain juga nggak bisa. Ya ini juga sama kan, itu sama aja uang fiat gitu teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya jelas, larangan-larangan ini jelas, tinggal diikutin aja. Cuman banyak yang menyepelekan gitu ya. Okay, maybe this is the last, my friends. Thank you very much for your attention. Do you know that's the last? I want to say that the free open source software doesn't allow Pi community developer to create open source application and tools for the Pi ecosystem and forces collaboration among Pi community developers. In contrast to the MIT license, the Pi OS
license and strict use of the software only within the V ecosystem. Developer are encouraged to use this license when developing a Pi apps. Okay, thank you for attention, my friends. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.